saya melihat orang yang KDRT dengan istri yang pertama, kedua, ketiga, selanjutnya KDRT terus. terus. Jadi itu watak, sulit disembuhkan. Jadi tinggalkan, karena banyak kok cowok-cowok yang baik di luar sana gitu loh. Ya. Nah, itu perempuan, banyak cowok yang baik di sana. Tidak semua laki-laki. Pintar memilih, tidak semua laki-laki. Kan ada katanya Iya, benar, tapi benar. nyanyi laki-laki. Tapi kalau versi perempuannya, lelaki buaya darat, buset, aku tertipu lagi. Nah, itu kan, nah itu yang berbeda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Memorandum, selamat siang. Jumpa lagi di podcast Memorandum TV. Bersama saya Anistiana Potak, selama 30 menit ke depan kita akan membahas terkait perempuan di garda depan perubahan sosial. Wow, cukup menarik sekali. Perempuan, emansipasi perempuan. Memang saat ini perempuan-perempuan sekarang lagi tren menjadi leader ya. Nah, gimana nih hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, sosok spesial yang hari ini kita akan berbincang dengan sosok perempuan inspiratif yang tidak hanya dikenal sebagai Bonita, pendukung setia sepak bola, timnas atau Persibaya. Nah, nanti kita kulik lebih dalam, tetapi juga dikenal luas karena kiprahnya di dunia sosial, hukum dan juga kemanusiaan. Selain itu, beliau juga aktif sebagai konsultan, mitra Polri, TNI, BNN sekaligus duta anti narkoba. Perempuan duta anti narkoba. Wow. Sepertinya briefnya cukup serem sih, tapi kalau melihat beliau yang ada di samping saya ini, di depan saya ini, luar biasa sekali. Beliau adalah Ibu Siti Rafika Hardiansari. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Semangat Ibu? buat kita semua sahabat Memorandum dan sahabat Rafika. Yeah. Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat. Tetap di jalur terus menabur kebaikan dan mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Menabur kebaikan. Nah, menabur kebaikan. Nah, kalau dilihat dari luar nih Mbak Rafika, saya panggil Mbak atau Mbak Bu aja. nih? Mbak ya, kayaknya lebih ini, jangan-jangan malah lebih tua saya nih. Mbak Rafika, kita berbicara kemarin masih baru grace sekali ya, rame big match Persibaya lawan Masya Allah, Persija. mantap. Ya Allah Iya. gitu. Tapi klimaksnya dapat, meskipun kalah tapi klimaksnya dapat deh. Iya. Jadi gimana Iya. pertanyaannya? Ya, jadi gini, sebagai Bonita yang aktif dan juga berani nih ya, kadang kalau di stadion saya juga melihat. Nah, adakah sisi lain yang ternyata dalam perjalanan sosial ini melibatkan bonek dan juga Bonita? Iya, banyak sekali. Alhamdulillah selama ini saya menganggap bonek Bonita itu adalah saudara sehati sesama pendukung dan pecinta Persebaya, dan mulai dari dulu, sekarang dan selamanya. Karena mencintai Persebaya itu kalau nggak dengan hati tidak akan abadi. Paling hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tapi kalau dengan hati ya, terhitung saya mulai sekolah sampai sekarang ya 27 sampai 28 tahun sudah ada itu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa jejak digital itu akan selalu ada. Terus yang berhubungan dengan sosial, bonek Bonita ini semua saya lihat mayoritas mempunyai sisi yang humanis ya. Dalam arti ketika ada bencana, misalkan dulu longsor, bencana Semeru atau apapun, bonek Bonita adalah satu-satunya supporter yang menjadi garda terdepan, langsung terjun di lokasi bencana, langsung membantu dan menggalang dana untuk dibagikan dalam bentuk barang, sembako atau apapun gitu. Luar biasa. Pokoknya saya applause untuk bonek Bonita, salam satu nyali Wani. Ini hari ini sahabat Memorandum kita lagi hack Memorandum TV untuk para Bonita bersuara hari ini. Masya Allah, tepuk untuk Memorandum TV. Memorandum TV. Ya. Jadi Mbak Rafika, Bonita ini kan dikaitkan dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sosial juga, tapi juga ya citra Bonita dan bonek zaman dulu itu kan kurang bagus gitu ya. Nah, lantas di era digital ini itu kan banyak sekali ya yang ke stadion itu hanya untuk berkonten ria gitu. Nah, itu pendapat Mbak Rafika sendiri gimana tuh? Iya, itu banyak sih saya lihat, yang kadang juga saya lihat kemarin enak-enak nonton, habis gitu ada yang ya itu kan di depan saya langsung. Nah, jadi ngonten, bahkan ada yang sampai telepon saya, Mbak, saya ingin nonton Persebaya, saya cuma ingin ngonten. Loh, ada yang ngomong gitu, itu udah lama.
untuk biar follower saya banyak gitu. Saya tuh di sisi lain ya itu teman yang ngomong, di sisi lain saya ya prihatin, maksudnya kok untuk konten, padahal ya mohon maaf ya kalau kita yang cinta asli mendukung asli, Persebaya kemanapun kita kadang juga ikut ya. Itu sebenarnya bukan untuk konten, untuk kegiatan komersial ya. untuk kegiatan komersial, tapi kita untuk mengharumkan citra bonek bonita dalam mensupport Persebaya itu dengan hati, nothing tulus, sehingga kita yang nothing tulus itu insya Allah abadi bersama Persebaya, sehingga tidak ada kepentingan konten apapun. Dan saya rasa teman-teman memorandum, Mas Eko tahulah bahwa kita tidak pernah konten di dalam nonton Persebaya, dan kita mensupport lillahi ta'ala, sehingga bisa kita rasakan mana yang tulus mencintai Persebaya dan tidak. Itu saya yakin semuanya itu akan bisa peka, karena pengalaman-pengalaman saya selama ini jika tidak tulus dengan Persebaya itu nggak akan lama kok. Sepintas satu musim hilang gitu. Tapi kalau yang tulus itu abadi gitu. Mana yang tulus, mana yang modus, pasti sahabat memorandum bisa membuktikan dong. Iya, panutannya kata Pak Wali Kota Surabaya yang tercinta, yaitu Bapak Wali Kota dan Ibu Rini. Pak Eri selalu bilang, Mbak, panutan kita adalah hati nurani. Jadi hati nurani itu akan peka. Mana yang tulus, mana yang modus, mana yang benar-benar mencintai karena hati, dan mana yang benar-benar karena sesuatu tadi gitu loh. Iya, betul sekali. Jadi sahabat memorandum harus cermat dan cerdas dalam menyikapi semuanya itu, karena nggak semuanya orang itu bisa wise dalam menyikapi itu. Kita tahu sendiri banyak pro dan kontra di sosial media itu ya, Mbak Rafika ya. Nah, Mbak Rafika, pesan-pesan buat bonek bonita biar kalau misalnya tribun itu bisa aman, bisa apa gitu kan selama ini kita selalu ada di tribun VIP nih ya. Kita nggak pernah tahu saya sih memang belum pernah ada di tribun festival atau tribun utara atau tribun selatan gitu. Saya belum pernah merasakan itu. Saya pernah nyoba semua. Nah itu gimana sih? Jadi bisa tribun tetap aman buat perempuan khususnya ya. Jangan khawatir ya, sahabat Rafika, terus bonek bonita dan seluruh pemirsa Memorandum TV. Saya saya menyaksikan dan membuktikan sendiri bahwa Gelora Bung Tomo itu aman dan nyaman untuk siapa saja. Saya setiap kali nonton selalu ngajak ponakan saya, namanya Syakila, umur 8 tahun sekarang, dulu sejak umur 2 tahun saya ajak, dan Ibrahim juga sekarang 4 tahun, sejak bayi malah belum bisa jalan digendong sudah saya ajak, aman. Bahkan saya kalau nonton itu selalu dapat DM atau WA, Mbak ke Gate 21 ya. Saya kemarin ke Gate 21 loh. Padahal saya tiketnya undangan VIP Suite, tapi saya jalan ke Gate 21. Jadi ketika mereka pakai bass drum, pakai loncat, saya ikut, dan itu menyebabkan hati kita tuh very happy ya, bahagia karena hormon endorfin, serotonin, dopamin itu, oksitosin, hormon bahagia itu ternyata malah datang ketika saya nonton di tribun ekonomi, yaitu di Gate 21. Di situ berkumpullah bonek dan jackmania dalam satu tribun, dan keruntelan ya, dalam arti itu keruntelan itu bahasanya itu padat, bersesak, tidak ditulisin jadi bersesak-sesakan tapi solid, tidak ada mukul, tidak ada lempar, alhamdulillah solid. Itu yang membuat hati saya tersentuh, ya Allah, ini bonek dan jackmania jadi satu di G21, rukun dan saling support. Bahkan pemenang sejati itu adalah bonek bonita. Karena apa? Ketika di kandang sendiri Persebaya dikalahkan 3-1, kita masih kondusif. Bonek bonita dan Persebaya, saya tepuk tangan luar biasa. Karena apa? Tidak ada anarkis, damai, rukun, bersalaman. Ini merinding ini. Nah, ini pesan nih buat PSSI ya. PSSI. Jangan dong. Bonek bonita itu supporter terbaik menurut saya ya di Indonesia, karena meskipun kalah di kandang sendiri dengan skor 3-1, kita tetap cinta damai. Karena bagi kita persaudaraan itu selamanya, rivalitas di lapangan hanya 90 menit hanya sementara. Oke? Semangat dong, terus berbuat baik gitu loh, semangat. Sahabat Memorandum, kembali lagi di segmen kedua. Makin menarik nih. Nah, tadi kalau ada pandangan terkait perempuan dan empati nih ya. Karena perempuan nggak boleh kehilangan jati dirinya, baik dari ranah sosial, bersosial media, maupun di kehidupan nyata. Betul. Kita nggak boleh ada dua wajah nih. Betul. Tapi bagaimana sih pencitraan itu bisa melahirkan sesuatu yang inspiratif? Nah, itu saya butuh nih komen. Oke.
pencitraan itu sebenarnya itu sah-sah saja untuk menaikkan personal branding seseorang. Jadi bagaimana pencitraan itu tetap masuk ke jalur yang tidak out of the box ya, yang baik itu adalah ketika menggunakan hati. Dan ketika pencitraan itu benar-benar pure, itu kita lakukan, misal nih menolong orang di syuting itu benar-benar niatnya ibadah kepada Allah. Seandainya di syuting atau ada kamera itu niatnya untuk mengajak sesama berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi memotivasi yang lain untuk ayo kita sama-sama banyak menolong sesama yang membutuhkan ya. Ayo kita sama-sama berbuat baik. Di video ini bukan niatnya untuk riya atau apa, tapi untuk menarik hati yang lihat, yang nonton, untuk terus ayo kita berlomba-lomba dan berbuat baik untuk mendapat ridhonya Allah. Jadi kalau pencitraan niatnya itu untuk kebaikan, bukan tanda kutip tadi ya, itu bagi saya sah-sah saja gitu loh. Selama innama a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu karena niat. Ketika niatnya untuk ibadah, untuk mengajak semua masyarakat yang nonton untuk ikut berbuat baik, ya sah-sah saja bagi saya seperti itu. Ya, personal branding itu Personal penting, branding, kan? betul. Ya, jadi pencitraan, flexing itu nggak ada kalau niatnya adalah untuk personal branding, untuk profesionalisme. Iya. Tapi juga jangan harus berhura-hura gitu kan Betul, ya. jangan Kita flexing harus juga. tahu, iya, Sebenarnya jangan flexing. Iya. Nah, Mbak Rafika, di tengah banyaknya isu sosial yang kompleks nih, mulai dari narkoba, Iya. nih ya, kekerasan sosial, bahkan KDRT Iya, itu benar-benar. untuk perempuan. Nah, sampai tantangan moral perempuan yang kadang yang zaman Gen Z sekarang itu paling sering bilang, aduh mental breakdown, aku Iya. lagi galau, lagi Iya, ini- apa gitu. Nah, menurut Mbak Rafika, apa sih peran unik perempuan dalam menciptakan perubahan sosial dalam hal ini? Iya, ini tuh sering kita bahas ya, bahwa mental anak-anak zaman sekarang beda dengan kita yang zaman dulu ya, kan gen milenial dengan gen Z itu beda. Ada sering bilang kalau mental Mbak Rafika dibanting diapakan tuh kuat, tapi mental anak sekarang gen Z, Mental tempe. mohon gitu maaf ya, mohon maaf, Bu, tidak Tanda semua kutip, ya, ya, tidak semua tanda mayoritas kutipnya. ya. Ini di lingkungan keluarga saya sendiri ya. Nanti ini kelas 3 SMA banyak, mohon maaf, banyak tekanan dengan pelajarannya gitu kan, akhirnya nggak kuat, akhirnya sakit, terus di rumah lagi misal disuruh orang tuanya bersih-bersih atau apa, tambah tekanan lagi, akhirnya jadi nah itu jadi saya bilang ayo kita para perempuan ini, dari kita generasi penerus bangsa itu kan lahir. Ayo kita semangat menanamkan bahwa kepada generasi muda, terutama kepada adik-adik perempuan ini, ayo kita tuh punya mental yang kuat gitu loh. Jangan kita cepat layu ketika ada push atau gesekan tuh, jangan layu. Ini saya kelas 2, kelas 3 SMA ini berat. Ayo kita semangat. Toh yang dulu-dulu para tokoh-tokoh proklamator yang dulu juga mengalami kelas 2, kelas 3 SMA juga bangkit juga kuat. Betul nggak? Seperti halnya di Astacita Presiden Prabowo. Kita harus jadi negara Indonesia tuh masyarakatnya harus kuat. Astacita nomor 7. Jangan korupsi, jangan narkoba. Itu sesuai Presiden Prabowo. Jadi bagaimana memerangi itu semua dengan generasi mudanya, para perempuannya tuh menanamkan jiwa yang jangan mudah layu. Ayo kita kuat dengan pelajaran. Dari dulu juga semua bisa, kita juga harus bisa gitu. Lantas gimana ini Mbak, kalau misalnya sudah yang terlanjur terjun ke narkoba atau yang sudah terlanjur ya mungkin jadi korban kekerasan seksual, nah gimana cara menghadapi? Tugas kita semua kayak kemarin tuh saya kerjasama dengan BNN Kota Surabaya, pernah juga dengan BNN Jawa Timur, dengan Dir Narkoba, Polda Jatim juga kita kerjasama sosialisasi bahaya narkoba, bahwa yang sudah terlanjur memakai, pokoknya jangan pengguna ya, itu bisa direhabilitasi di BNN dan Dengan itu gratis. pengedar maksudnya? Bukan pengedar ya, Ya, kalau ya, pengedar itu sudah kena kriminal hukum, harus dipenjara karena merugikan bangsa dan negara. Banyak orang. Tapi kalau sudah terlanjur make tapi tidak mengedar, itu bisa undang-undangnya jelas, bisa direhabilitasi, bisa kerjasama dengan BNN kota kabupaten setempat atau BNN provinsi, itu gratis rehabilitasi dan itu sampai sembuh gitu. Jadi kepada yang sudah terlanjur make itu berobat lah, bisa direhabilitasi sampai sembuh. Tapi kalau yang pengedar, stop, hentikan, karena itu melanggar hukum dan itu harus ditahan karena merugikan negara. Terus kalau tadi pertanyaannya selain narkoba apa lagi? Ini KDRT ya? KDRT Nah, ya. untuk yang KDRT, mohon maaf ini saudara-saudara, suami yang KDRT itu, ya ini juga pengalaman ya, saya dulu juga pernah diperlakukan begitu ya, jadi saya bisa ngomong, sebaiknya ditinggalkan. Karena watak itu nggak bisa disembuhkan. Kalau batuk bisa disembuhkan. Kalau watak itu Watuk sama watak beda iya, ya. watak itu sakit batuk itu bisa disembuhkan dengan obat. Tapi kalau watak, pengalaman saya nih ya, tidak akan bisa disembuhkan. Dia mau nikah berapa kali dengan siapapun, pasti istrinya tuh di KDRT karena watak. Dan
untuk melindungi para wanita, memang bercerai itu menurut Islam tidak baik ya. Itu tidak disukai Allah. Pilihan akhir. Tapi itu diperbolehkan jika banyak mudaratnya. Jadi kalau ada suami yang KDRT, saran saya kepada para wanita, tinggalkan. Karena jangan takut nanti masalah nafkah untuk anak, karena Allah itu maha kaya. Dan jangan takut nanti gimana ini hidupnya. Burung saja yang kecil sama Allah diberi makan, masa kita manusia yang berdoa, berusaha, bekerja nggak diberi. Jadi nggak usah khawatir, rezeki Allah yang mengatur. Tapi suami yang KDRT itu, mohon maaf, pengalaman saya dan kebanyakan kasus-kasus yang saya pegang ya, itu rata-rata sebagai konsultan, saya melihat orang yang KDRT dengan istri yang pertama, kedua, ketiga, selanjutnya KDRT terus. Jadi itu watak, sulit disembuhkan. Jadi tinggalkan, karena banyak kok cowok-cowok yang baik di luar sana gitu loh. Nah itu perempuan, banyak cowok yang baik di sana. Pintar-pintar memilih, tidak semua laki-laki. Kan ada katanya, tapi yang nyanyi laki-laki. Tapi kalau versi perempuannya, lelaki buaya darat, buset, aku tertipu lagi. Nah itu kan, itu yang berbeda. Ya, sahabat memorandum hari ini yang pecah sekali. Nah Mbak Rafika, biasanya kalau udah KDRT gitu kan tadi menyebut anak ya. Biasanya perempuan itu banyak yang bertahan dengan alasan anak masih kecil. Nah, kalau ekonomi mungkin dia bisa bekerja sendiri, tapi kadang mereka tuh tidak mau anaknya kehilangan sosok bapak. Iya. Itu gimana? Ini kembali lagi ke pengalaman saya sendiri. Saya divorce itu secara agama 2006 ketika setelah anak saya lahir. Secara surat 2007. Dan sampai sekarang saya belum menikah lagi. Kalau ditanya nanti anak gimana? Saya harus applause atau harus saya bangga, ini independent woman banget. Sebenarnya bukan bangga, sebenarnya saya ingin menikah lagi tapi belum ketemu jodoh. Datanglah. Amin. Nah, tapi jangan khawatir sahabat semua, sahabat memorandum, sahabat Rafika, bonek bonita dan semuanya, bahwa Allah itu menjamin kehidupan kita. Jadi Allah menciptakan kita otomatis dengan menjaminnya. Jangan khawatir masalah rezeki Allah beri, jangan khawatir dengan kasih sayang. Kan kita punya orang tua nih, punya ada kakek nenek, punya kakak adik, punya om tante. Jadi nggak usah takut gitu loh. Banyak kok yang sayang, nothing tulus gitu loh. Bagaimana cara mengisi sisi lembut itu ketika kita ada branding independent woman? Kadang karena kita terlalu independen itu banyak stigma yang mengatakan nanti nggak ada laki-laki yang berani ngedeketin. Nah itu sudah saya rasakan. Ini kesindir aku ini. Itu juga saya rasakan ketika ada pendidikan tinggi, ngapain sekolah tinggi-tinggi nanti nggak ada laki yang mau deketin. Lihat lelakinya kan gitu ya, benar. Ya itu gimana? Jadi saya tuh sering ya dikasih tahu masukan kiai-kiai, tokoh-tokoh gitu. Mbak jangan terlalu tinggi melambung, jangan terlalu bersinar, nanti para cowok yang akan mendekat itu insecure gitu ya. Mohon maaf ya Dea. Jadi saya bilang, padahal saya lo apa adanya. Saya juga nggak jaim-jaim. Saya juga orang yang nggak suka drama-drama, maksudnya acting-acting nggak. Jadi kalau memang jodoh saya, insya Allah pasti akan menjadi milik saya karena tulang rusuk tidak akan pernah tertukar. Kalau yang insecure berarti bukan jodoh. Tapi kalau yang jodoh pasti maju terus gitu. Betul, ya kan? Exactly. Tenang aja kan? Gitu loh. Agak bergeser sedikit ya. Nah Mbak Rafika tadi dikenal juga dekat dengan lembaga-lembaga ya. Jadi ada Polri, TNI, BNN gitu ya. Pastinya kan banyak sekali dinamika di sana. Bagaimana pengalaman Mbak Rafika menjembatani hubungan antar masyarakat sipil nih ya, antara masyarakat dengan institusi negara. Biar kadang itu tidak ada multi tafsir. Jadi multi tafsir nih ya. Jadi biar mereka bisa mendapatkan suatu keadilan yang merata. Benar. Gitu, jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih juga kepada para sahabat di aparat kepolisian, Bapak Kapolri, Kapolda dan Kapolres, dan juga Bapak Panglima TNI, Pangdam dan para Dandim dan Rem, Kepala BNN baik pusat, provinsi, kabupaten kota semuanya, termasuk Badan Intelijen Negara juga. Karena saya bersahabat dengan mereka itu tidak sehari 2 hari, tapi dengan waktu yang jangka yang cukup lama, sehingga saya menjembatani kadang teman-teman kalau mau. Misal nih ya teman-teman, salah satu contoh, saya juga Humas Nasional Fortuner Indonesia One dan Humas Ikatan Motor Indonesia. Jadi ketika mau touring kadang-kadang mohon maaf gak dapat izin, jadi saya yang menyambungkan ke Dirlantas. Terus kadang Pak Kapolda dan Dirlantas mau ngadakan sosialisasi e-tilang, Mbak Rafika undang para komunitas mobil, Pajero, Fortuner, IMI, ayo ke Polda sosialisasi e-tilang. Jadi kayak gitu itu kerjasama satu. Kedua kalau dengan teman-teman bonek, kadang teman-teman bonek Mbak ini gimana? Ini saya ngomong ya, kadang bonek itu pada WA ke saya, Mbak kuotanya nonton kok cuma 20.000. Ini teman-teman bonek ya, DM, WA. Padahal kita ini big match dengan Arema, dengan Persija ini butuh banyak. Terus akhirnya teman-teman bonek pada WA ke saya,
Akhirnya saya akan mencoba menyampaikan kepada Bapak Kapolres dan Bapak Kapolda untuk menaikkan kuota, dan insya Allah saya jamin nggak akan ada masalah apa-apa. Dan alhamdulillah selama ini dengan Persija, dengan Arema kan sama Pak Kapolres, Pak Kapolda, terima kasih kuotanya dinaikkan sesuai ya request adik-adik bonek. Alhamdulillah kan aman damai Bapak. Jadi terima kasih semua pihak yang membantu gitu, yaitu menjembataninya tuh seperti itu gitu. Ya, jadi Sahabat Memorandum, kembali lagi di segmen 3. So sad to say that this is segmen terakhir gitu ya, but it's okay. We will have the another chapter again gitu. Nah, sekarang ini Mbak Rafika, dari empati ke aksi. Kalau tadi cuman kita berempati aja, nggak ada aksi nyata. Nah, bentuk aksi nyata selain kepada supporter sama masyarakat, sebenarnya ada aksi sosial nyata lagi nggak sih sebenarnya? Banyak. Mungkin tergabung di organisasi-organisasi Banyak, apa jadi, gitu, boleh dijelaskan? Banyak, jadi kan alhamdulillah saya kan juga ketua difabel community Jawa Timur ya. Jadi adik-adik yang difabel kalau ada butuh apa-apa, maksudnya butuh apa-apa itu bukan materi saja, maksudnya sekolahnya atau apanya itu kita sambungkan ke pemerintahan. Terus kita tiap Jumat alhamdulillah istiqomah berbagi Jumat berkah. Jadi ada sahabat saya yang misal ya menyumbang roti, saya yang uang gitu. Kadang ada yang nyumbang roti, saya yang nasi. Itu terus berbagi ke duafa, ke anak-anak difabel, ke yatim piatu, ke panti-panti asuhan, itu alhamdulillah istiqomah. Itu kalau dulu ada bagi takjil, kita rutin dengan kepolisian, dengan Bonek Bonita. Sejak pandemi 2020 itu istiqomah Jumat berkah, alhamdulillah. Jumat berkah. Sampai sekarang tidak pernah putus sama sekali. Bahkan saya di Mekah, Madinah, saya ke Jakarta, kemanapun selalu aktif itu Jumat berkah. Dan itu sosial itu yang harus tetap kita pertahankan. Aksi nyata, aksi ya, nyata langsung bisa dirasakan. Cuman emang kadang nggak saya share di video kan, nanti dikira ini berbagi kok ria gitu. Iya, ria. Tapi punya deh, tapi punya bukti video-videonya banyak, tapi tidak flexing. Nah, sekarang semua orang tadi berbicara terkait ria, dan juga ini kan otomatis ada sanksi sosial juga yang biasanya stigma buruk terkait itu. Nah, sekarang semua orang punya panggung sendiri nih di media sosial. Tadi saya dengar ada sahabat Rafika dan juga ini. Nah, sebagai public figure dan juga aktivis nih ya, bagaimana Mbak Rafika menjaga integritas dan juga etik dalam bersuara di ruang digital khususnya? Nah, seringkali yang penuh provokasi dan digoreng media sana sini. Nah, itu gimana caranya menjaga integritas? Saya menjaga integritasnya tetap dengan bismillah, niatnya untuk ibadah kepada Allah, menolong sesama, dan terus aja berbuat baik. Apapun tuh omongan orang kan kadang-kadang bukan hanya apalah saya seorang manusia biasa ya, Rasulullah aja ada yang like and dislike ya. Jadi kita tidak bisa memaksa semua orang untuk suka kepada kita. Tapi setidaknya jika mereka tidak suka atau menggoreng atau memfitnah apapun, udah kayak kacamata kuda, kita jalan lurus aja, terus berbuat baik, terus niat ibadah, terus menolong sesama, nggak usah pedulikan karena itu nggak ngefek sebenarnya. Kita tetap jalan terus sesuai koridornya, on the track. Jadi membangun integritas benar-benar dengan niat ibadah, menolong sesama tanpa kepentingan apapun ya. Tanpa kepentingan apapun tuh tidak ada embel-embel lain kecuali untuk ibadah, begitu saja. Jadi nanti itu hati nurani masyarakat itu yang akan peka menolong, melihat, oh ya Rek, Mbak Rafika tiap menolong nggak pernah diposting, nggak pernah ada kamera, lillahi ta'ala. Tapi malah yang saya alami dari mulut ke mulut, tanpa kamera, tanpa media, malah cepat viral Mbak. Contoh nih ya, saya kemarin di Gelora Bung Tomo nih contoh ya, saya nonton. Ada salah satu 2 atau 3 orang selebgram, Mbak Rafika, loh siapa kok saya merasa baru kenal? Saya temannya Mas ini Mbak, Mas titik-titik. Mas titik-titik ini pernah Mbak tolong, dicerita ke kami. Dan dia selebgram, dia stand up comedy, pernah Mbak tolong, dia cerita ke kami. Dan kami akhirnya jadi tahu Mbak Rafika. Oh, adik saya kaget. Loh malah selebgram itu yang kenal manggilnya saya kan Umi Fika. Kok Umi Fika? Bukan, jadi adik-adik saya gini, kok marah mereka para selebgram yang notabene followernya asli ya, follower ori ratusan ribu jutaan kenal kepada saya aja malah nggak kenal mereka. Karena apa? Ya karena kita menolong ikhlas, tidak perlu pakai kamera, tidak perlu diposting, lewat dari mulut ke mulut, itu Allah yang akan memviralkan jalur langit. FYP-nya lewat jalur langit. Karena apa? Tidak perlu pakai kamera, nggak perlu diviralkan. Ternyata malah para selebgram kenal kita karena dari titik-titik tadi, mas tadi yang kita tolong. Jadi gitu itu loh. sudah nggak usah diperdulikan kalau ada stigma negatif. Kalau jalan terus. Kalau Gen Z bilang itu shake it off gitu ya. Iya, kita jalan terus, cuekin aja. Gitu Terus ya. berbuat baik, terus berfastabiqul khairat, dan tetap menolong sesama tanpa kamera gitu. Ya kan? Kalau melihat perjalanan hidup Mbak Rafika ini tadi ya, dari
single parent gitu kan, lalu Bonita 19 pemberani tahun. sampai harus bersosialisasi dengan para TNI, Polri dan lain-lain gitu kan. Nah, luar biasa kesibukannya. Nah, jujur nih ya Mbak ya, pelajaran hidup apa yang paling penting dari semua pengalaman ini? Pelajaran hidup yang saya ambil ya, dengan saya besok tanggal 28 Oktober juga ulang tahun Pasar Sumpah Pemuda. Jadi pelajaran hidup ya, semakin kita belajar, semakin kita menyadari bahwa kita ini belum ada apa-apanya. Dan padi semakin bersih, semakin menunduk, bahwa semakin kita mendekati Allah, semakin tahu bahwa kita ini nggak perlu sombong, hidup sekali, mati sudah pasti. Ayo terus berbuat baik gitu loh. Apapun omongan orang itu akan terhempas dengan berjalannya waktu, karena kebenaran akan menemukan jalannya. Dan kenapa saya bilang, saya tekankan lagi, mari terus berbuat baik, terus berlomba-lomba kebaikan, mari terus niatkan semuanya ibadah. Karena yang saya alami dengan terus berbuat baik, dengan jiwa yang jujur, dengan integritas yang baik, itu hidup saya terbukti, mohon maaf ya, astagfirullahaladzim, mujur gitu. Jadi orang kalau pengen mujur, teruslah jujur. Kalau ingin takdir baik dari Allah, teruslah berbuat baik. Kalau kita ingin pahala tanpa perlu kita bersusah payah, tidak perlu membalas orang yang memfitnah kita, menyakiti hati kita, nggak perlu balas, nggak perlu nuntut, nggak perlu marah, los ikhlas. Hati ini loskan, insya Allah takdir baik selalu bersama kita. Wajah bersinar, hidup terarah, dan jiwa semangat. Karena men sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah gitu. Bersyukur. Ya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Bener tuh tagline-nya. Iya, baik. Jadi banyak sekali perempuan itu hari ini itu yang ingin berperan di masyarakat tapi ragu. Nah, dengan pesan Mbak Rafika tadi itu banyak sekali yang bisa mendasarin bahwa perempuan-perempuan itu nggak perlu ragu. Ada stigma negatif, ada stigma positif. Kita harus tetap fokus ke ranah yang positif saja gitu. Nggak usah menabur kebaikan di mana-mana. Nah, apa pesan Mbak Rafika agar mereka tetap percaya bahwa suara perempuan itu sebenarnya punya arti? Kadang kita bersuara tapi nggak didengar. Nah, gimana biar suara kita itu bisa didengar? Iya, jadi biar suara kita didengar, ayo kita berkolaborasi, ayo kita bekerja sama yang baik dalam kebaikan, ayo kita tetap mendukung pemerintahan, bahwa pemerintah di kabupaten kota, di provinsi, di Indonesia ini butuh dukungan kita semua para perempuan untuk mewujudkan Indonesia maju seperti kata Presiden Prabowo, dan untuk benar-benar menjadikan perempuan sebagai garda terdepan mencetak generasi penerus bangsa yang bermartabat, yang hebat. Dari kitalah para perempuan lahirlah generasi penerus bangsa yang bermartabat. Jadi ayo kita mengupgrade diri kita dengan menjadi yang lebih baik lagi, menjadi lebih soleha lagi, menjadi yang hatinya los seluas samudra, tidak perlu iri, dengki, marah, dendam, aduh nggak perlu itu ya kan. Dan kalau ada yang nyinyir, ngerasani atau fitnah atau apa, cuekin aja, kita jalan terus berbuat baik. Waktu akan menjawab, karena nggak perlu meladeni. Kalau kita meladeni mereka, level kita sama dengan mereka. Baik, luar biasa ini. Kalau diteruskan kita bisa 24 jam ini kita take over Memorandum TV ini. Betul. Tapi Mbak Rafika, last closing statement, satu kalimat bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia dan juga sahabat Memorandum yang ada di luar sana. Ya, untuk sahabat Memorandum TV, sahabat Rafika, satu kata dari saya, mari kita terus berbuat baik, mari kita terus mendekati Allah, karena yang punya hidup kita, yang punya nyawa kita, yang punya harta jabatan itu hanya Allah. Kalau kita mendekati Allah, semua akan Allah berikan, asal kita benar-benar bertakwa dan meminta gitu kan. Karena dulu zamannya Nabi Yusuf, Zulaikha mengejar Nabi Yusuf tidak dapat, tapi ketika mengejar cintanya Allah, Nabi Yusuf yang merapat terus. Seperti yang halnya kita, kalau ingin sesuatu dekati Allah. Dan untuk para masyarakat ya, ayo jauhi narkoba, jauhi hal-hal yang negatif, kita lakukan hal yang baik-baik, karena insya Allah nantinya kita menjadi orang yang baik, menjadi bangsa yang bermartabat sesuai asta-cita Presiden Prabowo. Oke, sahabat Rafika, jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Iya. Terima kasih banyak Mbak Rafika atas waktunya dan inspirasinya hari ini. Makasih juga Mbak Anis. Semoga semangat ketulusan perempuan seperti Mbak Rafika ini bisa menular ke seluruh lapisan masyarakat ya. Bahwa perubahan sosial tidak butuh pangkat, tapi cukup dengan hati nurani dan juga komitmen untuk perubahan ya. Aksi nyata itu penting. Nah, sahabat Memorandum, terima kasih sudah menyimak podcast Memorandum TV hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti Memorandum TV, tempat kisah nyata bertemu inspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat, bagian dari perubahan. Sehat selalu. Sehat selalu. Salam satu nyali. Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.